Kali ini kita akan mengadakan perjalanan jauh. Ikutin ya, semoga teman-teman semua senang ya mengikuti Evil on Channel. Semoga teman-teman semua sehat. Pukul minal 3, 12 malam. Kami menunggu rekan-rekan jamaah umroh yang lainnya untuk keberangkatan kami untuk menunaikan ibadah umroh. Dan yang lainnya kami duduk santai dulu, belum masuk ke dalam terminal 3-nya. Gate C, masih di luar, menikmatin suasana di luar gate. Ini kami duduk santai di sini, menikmatin waktu malam, sepi ya. Kita lagi berada di terminal keberangkatan di gate C, Pramugari Arab Saudi, Emirat Arab. Cantik ya. Emirat. Iya kok cantik-cantik ya bang. Oh, Arab mah. Ngapa dia tidak pakai jilbab? Mana makanan tadi taruh? Ada. Di dalam gate C. Tuh, kan jemaah umroh yang lain sudah mulai datang. Sebentar lagi terbang ke Jeddah. Jeddah, Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya perjalanan kami lancar sampai di terminal Jeddah dengan selamat. Ini pemandangannya bagus. Kita sekarang berada di atas awan. Udah sampai Jeddah. Aku menunjukkan 5.30 Jeddah di terminal King Abdul Aziz. Yakin tur. Yang mau ngambil Bekasi dulu. Menuju pengambilan bagasi barang. Masih jalan di trotoar. Kasih. Kereta. Bang, masuk kereta. Masuk kereta. Pas, nggak bisa kita. Dorong kereta. Aquarium di King Abdul Aziz. Lagi ada di King Abdul Aziz.
akuariumnya gede. Akuarium raksasa tuh, gede sampai ke atas. Perjalanan kita menuju ke Madinah. Ini bagus sekali jalan dan pemandangannya, membuat hati kita senang melihat gak ada macet-macetnya. Ini tolnya tidak berbayar. Tuh, bagus banget ya. Ini kita dikelilingin sama bukit-bukit batu. Dalam perjalanan dari Terminal King Abdul Aziz menuju Tanah Haram Madinah, menikmati pemandangan yang indah. Rugi kalau untuk dilewatkan pemandangan ini, nggak kayak kalau di Jakarta kan rame ya. Lihat tuh bukitnya, bukit batu semua itu, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Ini perjalanan dari Jeddah Terminal King Abdul Aziz ke Madinah kurang lebih 6 jam. Ini kita masih di dalam perjalanan menuju ke Madinah. Menikmatin aja perjalanan kita untuk sampai di Madinah. Subhanallah, ini pemandangannya benar-benar enak, tenang, nyaman, gak ada kebisingan, benar-benar indah. Sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan sampai di Madinah. Sebentar lagi. Sejajar di sebelah kanan kita. Yang turun itu perbatasan Tanah Haram. Artinya kita sudah memasuki menjadi tempat singgah para jamaah ya, di depan kita. Artinya sebagian jamaah umroh itu sudah tidak hanya yang bermalam di sekitar area haram, tetapi ada juga di tempat-tempat di kawasan yang kita lalui saat ini, yaitu Syari Al-Hijrah. Nah, ini jalan namanya Syari Al-Hijrah. Tadi sudah dijelaskan bahwa hendaknya kita memperbanyak zikir, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kita bersyukur, mudah-mudahan perjalanan kita dan kita berada di kota ini senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat mengisi setiap hari-hari kita di kota Tanah Suci ini. Harusnya sebelum beberapa tahun yang lalu, sebelum ada bangunan-bangunan di sekeliling masjid, kubah-kubah masjid sudah terlihat nampak jelas dari area sini. Dan kita sudah memasuki area Bab Salam. Ini untuk jamaah yang saudara-saudara kita tadi yang bergabung di perjalanan untuk bersiap-siap karena kita akan masuk. Ini hotel-hotel yang ada di Madinah, sudah tampak hotel-hotelnya. Kita nginap di Hotel Royal yang di Madinah. Nanti kalau di Mekah kita nginap di Maisan Hotel. Dan nanti barang-barang bisa ditinggal di lobi, kemudian jemaah sekalian bisa langsung menuju ke masjid untuk menunaikan sholat zuhur. Jadi kita Sholat di Masjid Nabawi. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, udah sampai ke sini ya Allah. Subhanallah. Udah sampai di Masjid Nabawi, kami mau sholat zuhur dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
sampai di Masjid Nawawi. Wit, makanannya nih, makasih. Semoga amal ibadah Wit diperbanyak sama Allah SWT. Jadilah sampai di dalam Masjid Nabawi. Ini lagi mau sholat asar, ini sholat asar. Jam berapa sana? Ya, payungnya nutup. Ada tadi ada cerita. Ya. Payung Madinah menutup. Madinah menutup. Kan penutupan payung di pelataran Masjid Nabawi di Madinah. Tuh, bagus ya. Dari terkembang menjadi nguncup. Tuh, bagusnya, subhanallah. Ya, itu tuh. Perlahan-lahan dia menguncup. Tuh. Ya kan? Tuh, udah mulai menguncup terus. Aduh, cakep sekali. Tuh, nggak kelihatan lagi payung-payungnya. Cuman kelihatan kayak tiang-tiang berjajar. Menunggu waktu sholat maghrib. Tuh, bagus sekali ya Allah. Tuh, tadi payung-payung muncup itu udah kelihatan kayak tiang, ada lampu-lampunya, tambah indah suasananya. Nunggu subuh dah, 3:30 lah. Lagi nak nunggu subuhan. Ayo lagi nak nunggu sholat subuh ini. Ayo dalam masjidnya, kayak kalau misalnya ayo ke Mekah, ayo telepon lagi dah ya. Ya, Ida berdoa deh ya. Ya. Iya dah ya. Dah ya, assalamualaikum. Miskin kodratnya
Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Menikmati pemandangan yang indah, melihat burung-burung yang ada di Madinah, di pelataran Madinah. Indahnya. Nah, ini di waktu menunjukkan pukul 3 subuh. Suasana pelataran Masjid Nabawi. Bagusnya, Masya Allah, Tabarakallah. Ambil air zam-zam. Minum air zam-zam ini dari ujung ke ujung. Habis sholat subuh. Puncak yang namanya syukur ya sholat. Tidak mungkin ada orang mengatakan saya syukur kepada Allah, saya diberikan nikmat banyak, harta tidak kurang, keperluan kehidupan semuanya dicukupi, keturunan semuanya dapat. Amin. Bagaimana cara kita mengekspresikan rasa syukur? Maka puncak syukur itu adalah dengan kita mendirikan sholat. Tentu hari ini kita sudah masuk hari ketiga, karena hari Senin kita sudah mulai sholat di sini. Selasa kemarin kita full sholat di sini seharian, dan kita sekarang masuk ke hari Rabu, artinya kita masuk ke hari ketiga. Sholat di Masjid Nabawi tentu pahalanya sangat banyak. Bahkan dalam satu hadis itu umumnya 1000 pahala. Lebih Masjid Nabawi sama Masjid Haram itu dihukumi sama seperti tanah haram. Masjidil Haram. Jadi ini namanya Masjidil Haram. Kalau kita keluar ini, yang mengenali dirinya saja dia seolah-olah sudah apa? Mengenal Tuhannya. Jadi cara kita bertauhid sesungguhnya itu cukup dengan apa? Dengan mengenali diri kita. Dengan kita mengenali diri kita, maka sesungguhnya kita sudah mengenali Tuhan kita. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan ketika memberikan makan unta terus kasih makan, maka dia bertambah terus. Unta itu ketika makan nambah terus berat badannya. Nah, maka orang Arab kalau melihat unta tambah gede setelah dikasih makan sebulan, 2 bulan, 3 tahun, orang Arab itu mengatakan an-naqah asy-syakir. Jadi ini unta yang bersyukur. Jadi sesuatu yang bertambah itu namanya apa? Syukur. Unta yang bertambah berat badan itu namanya unta yang bersyukur. Kemudian ketika orang Arab menyirami pepohonan, tumbuhan, ketika nyiram pohon, ngasih pupuk ke pohon, kemudian pohon itu tambah besar, dia menghasilkan buah yang banyak, maka orang Arab mengatakan apa? Asy-syajaratu asy-syakir. Ini pohon yang bersyukur. Artinya apa? Jadi syukur itu sesuatu yang bertambah. Jadi kalau seandainya kita ingin bersyukur kepada Allah, maka tambahlah rezeki oleh Allah. Jangan pergi jalan-jalan ke tempat lain dulu, ke sini dulu. Kalau bisa niatkan setiap tahun, makanya doanya kemarin di Rodoh lupa nggak kira-kira? Mudah-mudahan sih nggak lupa.
Enggak. Ya, kalau lupa doa tiap tahun dipanggil ke sini, Ya. nanti di Makkah masih ada. Alhamdulillah. Jangan sampai kelewat. Ya Allah berikan kesempatan kepada Mbak untuk bisa berkunjung setiap tahun. Ya. Duitnya dari mana? Duit Kita dari Allah. urusan Allah. Iya. Allah yang menyiapkan. Tapi Iya, kalau benar. kita sudah mau, jadi kadang-kadang Allah bukan nggak ngasih, Allah Akbar. karena kita belum siap. Iya betul. Nah, minimal kita punya niat dulu, kepikiran dulu ya. Iya. Karena takdir itu bersama dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya berpikir, saya kayak tiap tahun umroh, Allah pasti kasih jalan. Jadi tentu satu hal yang harus kita lakukan. Jadi disinilah tempat kita. Kalau bisa setiap tahun niatkan, bisa nanti kalau sudah bareng-bareng begini, udah tahu celahnya, bisa sendiri, tinggal gampang sekarang. Kan? Kayak keluarga Pak Haji sama Ibu Haji, itu Masya Allah berangkat sendiri setiap tahun. Tentu saya kalau misalkan ada jamaah setelah ini umroh lagi, pahala itu ngalir buat saya. Ya Jadi betul. kan saya sampaikan karena saya ngajak kan. Siapa yang mengajak pada satu kan, maka dia mendapatkan pahala seperti yang dilakukan oleh orang itu. Ini satu hal ini. Kebaikan Allahu ini Akbar. akan Payungnya saya terkembang. Masya Allah. mudah-mudahan Subhanallah. memberikan kesempatan Allahu Akbar. dan manfaatkan satu hal lagi yang terakhir, momentum di tanah haram ini, gunakan waktu untuk kita bertaubat kepada Allah. Taubat itu artinya kita kembali. Mungkin selama ini kita banyak salah, selama ini kita banyak melakukan kesalahan, selama ini banyak melakukan satu kedoliman yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi disinilah tempat kita memohon taubat kepada Allah, meminta ampun kembali. Jadi kalau kita Masya lihat, Allah apakah terkembang dosa itu payungnya. semua dosa itu diampuni. Warahmati wasi'at kulla syai'. Sampai Masya Allah dosa udah syirik terkembang sendiri payungnya. diampuni Alhamdulillah dapat. oleh para ulama, termasuk Alhamdulillah dosa yang dapat. diampuni. Ternyata dalam Quran apa? Dosa Alhamdulillah. syirik itu bisa diampuni. Kita lagi tausiah Walladzina la di yad'una ma'allah. Mereka Tanah yang Haram tidak bersama Ustaz mempersekutukan Allah. Mukmin Sidik. Wala yaqtuluna an-nafsal lati Alhamdulillah udah yang terkembang. mereka tidak. Dulu kami itu di Sudan, ini senior saya sebetulnya. Saya itu bareng dengan beliau dari pesantren, Lagi dari dengerin Timusan, dari ceramah. Ngiler, itu bareng sama beliau itu. Jadi satu alma mater di Lampung. Waktu dulu ngapal Quran di bareng sama beliau. Makanya sekolah bareng, kuliah bareng, sekarang pun bareng terus. Ya. Jadi kenapa mungkin jamaah dari Kalimantan ini bisa nyambung dengan saya? Ya karena ada silsilah dari gurunya orang Kalimantan bareng saya gitu. Dan kita kemarin dari Lampung juga ada. Di Lampung bareng juga ketemu. Karena satu alma mater. Ini Biasanya ibu kalau yang satu baik alma hati mater nih. biasanya Ditemuin sama Allah kolaborasi nih. gitu ya. Akhirnya yang Alhamdulillah tadinya CSS Besti. 11 jadi 19 gitu. Jadi ini satu hati. Di Sudan itu kita biasanya tidur. Kalau sekarang kita di kamar pakai Rasulullah ada di sana. Rasulullah kita dapat ada Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah ya kita bisa ya Allah. Masya Allah. Terima kasih Rasulullah ya. Semoga lepas kepada kami. Amin amin ya Rabbal. Setiap tahun bisa di sini ya. Datang ya Allah. Kalau begitu banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim tercapai ya. Kita datang lagi ke makam Rasulullah. Alhamdulillah tercapai. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.
tuh makam Rasulullah yang hijau ya. Nah, ini makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nana. Rasulullah. Ya Rasulullah. Kami lagi ya Rasulullah. Ya. Doain sama Allah ya Rasulullah. Kami kesini lagi ya Allah ke makamu ya Allah. Makam Rasulullah ya Allah. Ini orang masih ramai. Ini Padahal ada udah jam ibu 10 ya, dari padahal Palembang nih jam berapa? Ya, alhamdulillah. Udah dapet Di sini kan? bisa jadi bestie. Alhamdulillah rabbil alamin. Makam Rasulullah sallallahu alaihi Terima wasallam. kasih berkat nikmatmu ya Allah. Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Ya Allah. ke depan kami dikunjung lagi. Ya Rasulullah, doakan kami kemana Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Jumat kami akan menuju Mekah. Mekah ya Rasulullah, mudahkan dan lancarkanlah. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah biar ibadah umroh kami Menjadi umroh yang mabrur. mudah, lancar, tanpa halangan apapun juga Rasulullah. Dan badal kami pun sukses ya Allah. Doain ya Allah Siapkanlah ya, ibadah kami. sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah nih kami mau umroh ke Mekah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai ketemu. Doakan kami bisa kesini lagi ya Rasulullah ya. Amin amin rabbil alamin, bisa mengunjungi Rasulullah. Tanah haram.